Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to English House. Di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang verb, yakni kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kira-kira kata kerja ini dipakai pada saat apa? Atau bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat? Yuk teman-teman kita ikuti videonya sampai selesai. Alright, verb 1. Kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kata kerja bentuk pertama, biasanya kita menggunakannya di kalimat simple present tense. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar apa itu simple present tense, namun di video ini saya hanya akan menjelaskan secara general saja, yang intinya teman-teman tahu bahwa kata kerja bentuk pertama itu digunakan untuk kalimat simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah jenis kalimat yang menyatakan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Jadi segala hal, kegiatan yang merupakan kebiasaan kita itu menggunakan kalimat simple present tense atau bisa bersifat kebenaran secara umum ataupun fakta. Ya, jadi simple present tense itu digunakan untuk kalimat yang menunjukkan atau sebuah kebiasaan. Nah, key point atau hal-hal yang teman-teman perlu tahu bahwa yang dimaksud dengan menunjukkan kebiasaan itu bisa kita tandai dengan melihat time sinyalnya, misalnya every day, setiap hari. Jadi ketika kita membuat kalimat dengan menggunakan time sinyal atau bentuk waktu setiap hari, maka kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada kata every night, setiap malam. Ada pula every morning, setiap pagi. Atau every Monday, setiap hari Senin. Dan every yang lain, misalnya every year, setiap tahun, every month, setiap bulan, atau every Saturday night, setiap malam minggu. Nah, jadi teman-teman perlu ingat bahwa ketika membuat kalimat dan ada kata every di dalamnya, nah disitulah kita akan menggunakan kalimat ataupun kata kerja bentuk pertama. Oke, saya akan memberikan contoh. Misalnya ada kata kerja bentuk pertama yakni buy, artinya membeli. Coba kita lihat contoh kalimatnya. Mereka membeli pizza setiap malam. Nah, kita harus memperhatikan bahwa ada time sinyal setiap malam. Berarti kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. They buy pizza every night. They buy pizza every night. Mereka membeli pizza setiap malam. Yuk kita penggal setiap katanya. They artinya mereka, buy membeli. Nah, buy di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian pizza itu adalah pizza, dan every night setiap malam. Jadi they buy pizza every night, mereka membeli pizza setiap malam. Kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh katanya saya menggunakan kata do yang artinya melakukan atau mengerjakan. Contoh kalimatnya, we do our homework every day. Kami mengerjakan PR setiap hari. We do our homework every day. Ingat ada kata every di sana, berarti kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. We artinya kami, do itu mengerjakan atau melakukan, homework artinya PR, dan every day setiap hari. Jadi we do our homework every day, kami mengerjakan PR setiap hari menggunakan kata kerja bentuk pertama, do. Key point yang kedua yang menunjukkan kebiasaan bisa dilihat dengan beberapa kata berikut. Misalnya ada kata always yang artinya selalu, usually artinya biasanya, sometimes yang artinya kadang-kadang, seldom yang artinya jarang, and never yang artinya tidak pernah. Jadi teman-teman ketika membuat kalimat dan ada kata-kata ini, always, usually, sometimes, seldom, never, rarely, ya, itu kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, kita ambil kata eat yang artinya makan. Contoh kalimatnya, saya biasanya makan roti di pagi hari.
Nah, di situ ada kata biasanya, berarti merupakan sebuah kebiasaan. I usually eat bread in the morning. I usually eat bread in the morning. I itu artinya saya, usually artinya biasanya, eat artinya makan, nah itu adalah verb one, kata kerja bentuk pertama. Kemudian bread itu artinya roti, dan in the morning artinya di pagi hari. Jadi I usually eat bread in the morning, saya biasanya makan roti di pagi hari. Oke, key point yang ketiga, kapan kata kerja bentuk pertama kita pakai dalam sebuah kalimat? Digunakan setelah modal verbs. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata will, can, ataupun shall. Nah, setelah kata itu harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Jadi ada kata can yang artinya bisa, mampu, atau dapat. Ada kata will yang artinya akan. Kemudian ada kata shall yang sama artinya dengan will, yakni akan. Contoh kalimatnya, kita ambil kata kerja bentuk pertama yakni drive. Contohnya, saya bisa mengemudi truk. I can drive a truck. Jadi ada kata bisa, yakni sebuah modal, berarti diikuti oleh kata kerja bentuk pertama yakni drive. I artinya saya, can artinya bisa, drive mengemudi, itu verb one, dan a truck sebuah truk. Jadi saya bisa mengemudikan sebuah truk, I can drive a truck. Contoh yang lain ada kata buy, artinya membeli. Contoh kalimatnya, saya akan membeli semangka di pasar. I will buy a watermelon in the market. I will buy a watermelon in the market. Saya akan membeli semangka di pasar. I artinya saya, will artinya akan, buy artinya membeli, itu adalah kata kerja bentuk pertama. A watermelon, sebuah semangka, watermelon itu adalah sebuah semangka. In the market, di pasar. I will buy a watermelon in the market, artinya saya akan membeli semangka di pasar. Verb 2, kata kerja bentuk kedua. Nah, untuk kata kerja bentuk kedua itu biasanya kita pakai pada kalimat simple past tense atau kalimat tentang masa lampau atau masa lalu. Nah, apa itu past tense? Past tense adalah jenis kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Entah itu kemarin, 2 hari yang lalu, sepekan yang lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang telah berakhir di masa lampau kita menggunakan past tense. Nah, ini kata kuncinya ketika menggunakan kata yesterday, kemarin, 2 days ago, 2 hari yang lalu, last week, pekan lalu, last year, tahun lalu, dan kemudian last night, tadi malam. Jadi semua kata keterangan telah lalu atau telah lampau kita gunakan past tense. Nah, pola kalimatnya, kalau simple past tense itu ada subject, misalnya I, you, they, we, he, she, it. Kemudian ditambahkan dengan verb to, kata kerja bentuk kedua, terus ditambahkan objek atau komplement. Nah, ini contoh list irregular verb, ada 5 buah kata kerja yang saya gunakan. Dan teman-teman mesti fokus di verb to-nya, karena itu yang akan kita jadikan sebagai contoh kalimat. Oke. Contohnya ada kata bought. Bought artinya membeli, yang merupakan kata kerja bentuk kedua dari kata buy. Contoh kalimatnya, saya membeli 2 buah semangka kemarin. Saya membeli 2 buah semangka kemarin. Bahasa Inggrisnya, I bought 2 watermelons yesterday. I bought 2 watermelons yesterday. I artinya saya, bought artinya membeli, merupakan kata kerja bentuk kedua dari kata buy. 2 watermelons, 2 buah semangka. Nah, lihat ada kata watermelons ditambahkan huruf S di belakangnya karena bendanya ada 2. 2 watermelons. Yesterday, kemarin. Jadi, I bought 2 watermelons yesterday. Saya membeli 2 buah semangka kemarin. Jadi, penekanannya ada pada kata kemarin.
Makanya kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi kalimatnya bukan I buy 2 watermelons, tapi I bought 2 watermelons yesterday. Selanjutnya ada kata did. Nah, kata did ini merupakan bentuk kata kerja bentuk kedua dari kata do yang artinya melakukan atau mengerjakan. Contoh kalimatnya, kami mengerjakan PR matematika tadi malam. Nah, penekanannya di sini ada kata tadi malam merupakan bentuk lampau dan ada kata mengerjakan. Bahasa Inggrisnya, we did math homework last night. We did math homework last night. We artinya kami, did artinya melakukan atau mengerjakan yang merupakan kata kerja bentuk kedua dari kata do. Homework artinya PR. Math artinya matematika. Last night artinya tadi malam. Jadi we did math homework last night artinya kami mengerjakan PR matematika tadi malam. Itulah penggunaan kata kerja bentuk kedua atau simple past tense. Jadi kata kerja bentuk kedua itu kita gunakan pada kalimat past tense yang telah lampau. Selanjutnya kita masuk ke kata kerja yang ketiga, verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kapan digunakan? Nah, kata kerja bentuk ketiga kita gunakan pada kalimat present perfect tense. Present perfect tense. Nah, apa itu present perfect tense? Jadi, present perfect tense itu adalah jenis kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, kalau di past tense adalah telah lampau, telah lalu, dan sudah berakhir. Nah, kalau di present continuous tense itu adalah kejadian di masa lalu, terjadi di masa lalu, dan masih berlanjut sampai sekarang. Ada efeknya sampai sekarang. Nah, petunjuk atau kata kunci untuk present perfect tense ditandai dengan time sinyal seperti for, yang artinya selama, since, yang artinya sejak, already, artinya sudah, just, baru saja, recently, baru-baru ini. Jadi inilah time sinyal atau petunjuk waktu yang paling sering digunakan untuk kalimat present perfect tense. Kemudian kita masuk ke pola kalimatnya. Bagaimana cara membuat pola kalimat atau membuat kalimat dengan menggunakan present perfect tense? Caranya kita tentukan subjeknya. Setelah subjek kita tambahkan kata have atau has. Kemudian kata kerja bentuk ketiga dan ditambahkan objek atau komplement. Sekedar informasi teman-teman, di present perfect tense itu kalimatnya selalu berkata atau berbunyi telah atau sudah. Misalnya saya telah makan, saya telah membeli, dan seterusnya. Nah, teman-teman perlu diingat juga, seperti yang ada pada pola kalimat sebelumnya, ada kata have dan ada kata has. Kata have ini dipasangkan dengan subjek I, you, they, dan we. Jadi kita menggunakan subjek I, you, they, we dan dipasangkan dengan have. Kemudian has itu berpasangan atau digunakan untuk subjek he, she, dan it. Jadi kita menggunakan has untuk she, he, dan it. Nah, ini beberapa contoh list of irregular verbs yang akan kita pakai untuk membuat kalimat. Ya, kita menggunakan kata kerja yang bentuk ketiga. Ada kata bought, done, eaten, drunk, atau driven. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Misalnya kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga dari do, yakni done, yang artinya menyelesaikan atau mengerjakan. Contoh kalimatnya, kami telah mengerjakan PR matematika sejak sejam yang lalu. Kami telah mengerjakan PR matematika sejak sejam yang lalu. Jadi ada kata sejak, artinya bahasa Inggris adalah since, berarti dia present perfect tense. Bagaimana kalimatnya dalam bahasa Inggris? Ya, ini dia. We have done a math homework since an hour ago. We have done math homework since an hour ago. Jadi sejak sejam yang lalu telah selesai dan hasilnya sudah nampak. Ada hasilnya. We itu kami, have done artinya telah melakukan atau mengerjakan. Jadi tambahan kata have itu berarti telah. Have done telah melakukan atau telah mengerjakan. Homework artinya PR, math artinya matematika, since sejak, an hour ago sejam yang lalu. Kata atau artikel an di sini berarti satu. Jadi kita bisa saja mengatakan 1 hour ago, tapi saya lebih memilih kata an hour ago. Contoh lain dari
kata atau kalimat present perfect tense kita memakai kata kerja bentuk ketiga dari kata eat. Misalnya adalah eaten. Contohnya, mereka telah makan dua buah apel. Mereka telah makan 2 buah apel. Jadi ada kata telah. Telah berarti present perfect tense. Mereka, they have eaten 2 apples. They have eaten 2 apples. They itu kami, they itu artinya mereka. Have eaten telah makan merupakan verb 3 dari kata eat. 2 apples, 2 buah apel. Lagi-lagi kata apple ditambahkan tambahan huruf s karena bendanya ada 2. Jadi bendanya jamak ditambahkan s. Jadi they have eaten 2 apples. Mereka telah makan 2 buah apel. Nah, itulah teman-teman tadi penjelasan penggunaan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan insya Allah untuk worksheetnya teman-teman bisa lihat di link deskripsi video ini. Thank you for watching and see you in the next program or in the next video. Thank you.